Shalom. Lah, kayaknya yang di sini tadi udah sarapannya rame-rame atau sarapannya kecepatan kali ya. Shalom. Iya. Oke. Nah, teman-teman remaja yang ada di ruangan juga Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di ruang Zoom. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam satu tema finishing well. Apa artinya? Ayo, siapa yang bahasa Inggrisnya di sini bagus? Jangan tanya Faris, ya Riz ya. Ketawa dia. Ayo, apa artinya? Siapa yang bisa? Catherine. Apa artinya finishing well? Menyelesaikan dengan baik. Good. Oke, teman-teman remaja yang ada di ruangan, kalau kemarin siang tema kita yang pertama apa? Move on. Diharapkan kita mengenal diri kita dan kita tidak berkutat-kutat dengan kondisi kelemahan kita. Lalu kemarin malam survive. Apa yang disampaikan? Intinya apa dari tema survive kemarin? Masa Pak Rio suruh khotbah lagi di sini? Wah, gawat ini. Apa intinya kemarin? Nanti minta permen. Oh enggak permen. Oh, botol-botol. Oke, survive. Diharapkan teman-teman dengan semua kondisi yang ada, kita masih terus bisa bertahan, berjuang. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, finishing well. Kita berharap kita bisa menyelesaikan dengan baik. Menyelesaikan apa sih? Menyelesaikan apa sih? Kita buka Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Filipi 3 ayat 12 dan 14. Yang laki-laki baca ayat yang ini cuma 3 ayat kok ya. Wis kita baca sama-sama yang ada di sini karena cuma 3 ayat. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus finishing well? Mengapa kita perlu finishing well? Mengapa kita harus mengakhiri dengan baik? Kira-kira mengapa? Mengapa kita harus mengakhiri dengan baik? Supaya ya kita senang, Bu. Apa sih yang perlu kita akhiri dengan baik itu apa sih sebenarnya? Apa sih yang perlu kita akhiri dengan baik? Yang perlu kita akhiri dengan baik adalah hidup kita di dunia ini. Mengapa kita perlu mengakhiri hidup kita di dunia ini? Memang gak bisa ya. Yang pertama, kita perlu mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan baik, karena di dunia ini hanya sementara. Ada istilah Jawa apa yo yang tahu? Ing donya mong mampir ngombe. Apa itu, Bung? Di dunia ini kita hanya mampir untuk minum. Minum sama makan lebih lama mana? Makan.
Tapi kalian tadi makan ada 1 jam? Enggak. 30 menit? Enggak, apalagi kalau yang ini ya, yang masih kuat-kuat makan. 5 menit langsung cepat-cepat pergi karena pengen jalan-jalan. Bayangkan, kalau makan dan minum aja lebih lama makan, berarti makan tadi enggak nyampe 5 menit atau 10 menit lah, 15 menit. Bagi yang putri-putri, aduh ayamnya ini mau dimakan apa enggak ya, gitu ya. Atau telurnya ini, aduh dipotong ojo-ojo Melayu gitu. Masih ditawar-tawar, anggaplah 15 menit. Tapi minum kita tidak perlu waktu lama. Jadi bisa dibayangkan kalau dikatakan di dunia ini kita hanya mampir ngombe, kita ini hanya singgah untuk minum, berarti artinya kita hidup di dunia ini tidak lama. Yuk yang kalian tahu, berapa orang paling lama hidup di dunia? Catherine, mau sampai usia berapa? Kamu hidup di dunia mau sampai usia berapa? 30? Loh, ya ojo toh. Wah gawat ini sampai 30 tok mis. Esther, mau sampai usia berapa hidup di dunia ini? Wis enggak usah nanya yang muda-muda, kalau yang muda-muda enggak bayang. Pak Minto, mau sampai usia berapa, Pak? 90. Sekarang usia berapa, Pak? 45, berarti 45 tahun lagi. Tapi teman-teman, hidup setelah kematian kita itu lebih panjang. Kenapa? Karena kekekalan. Kita hidup setelah kita mati itu lebih panjang. Tapi masalahnya adalah hidup kita nanti setelah kita mati ini hidup di surga apa di neraka. Loh Bu, katanya kalau di neraka itu kematian kekal. Mati rasanya, tapi kita tetap hidup dalam penyiksaan. Sekarang aja loh teman-teman, kemarin kan semua sharing toh, pada waktu kita kontemplasi kemarin semua sharing, bergumul dengan guru, betul? Gurunya nyebelin Bu, wis tuwek, hidup, nyebelin, ngakein tugas, yang ketawa-tawa ini mencurigakan ini, ya kan? Atau hidup dengan orang tua yang, aduh seandainya oleh ijol dengan Pak Jokowi mungkin. Kita yang hidup dengan keluarga seperti itu, kita yang hidup dengan orang tua, kita yang hidup dengan teman-teman mungkin yang merasa, aduh kenapa aku berteman dengan si A ini senangannya bully aku. Kita enggak ingin lama-lama. Dan memang kita tidak lama. Kita merasa tersiksa kan, hidup dengan orang-orang yang kita rasa tidak nyaman. Tapi teman-teman, satu hal yang perlu teman-teman ketahui pagi hari ini, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bahwa setelah kita mati nanti, setelah fisik kita mati ini, kita akan hidup kekal. Pilihannya adalah hidup kekal di surga dengan sukacita atau hidup kekal di neraka dengan tetesan air mata. Bu, sekarang aja kalau boleh memilih, saya ingin hidup seneng, gak perlu menangis. Betul ya? Atau mau menangis terus? Sampai usia 90 tahun seperti yang Pak Minto minta, kita nangis terus dalam penderitaan. Mau begitu Velin? Velin mau begitu enggak? Tidak. Saya yakin tidak seorang pun mau seperti itu. Ya kan? Ya Tiffany? Mau nangis terus sampai usia 90 tahun? Tidak. Setiap kita ingin merasakan sukacita. Karena itu kita perlu belajar pagi hari ini. Kenapa kita harus mengakhiri hidup kita? Mengakhiri pertandingan kita di dunia ini dengan baik. Yang pertama, di dunia ini hanya sementara. Yang kedua, karena kita menginginkan mahkota. Kita menginginkan mahkota. Kita ingin mendapatkan sukacita setelah semua penderitaan yang kita alami di dunia ini. Pada waktu Tuhan memberi kita kesempatan hidup yang kedua, kita ingin mendapatkan mahkota. Dan yang terakhir, apa sih? Kenapa kita harus mengakhiri hidup ini dengan baik? Karena setiap kita menginginkan pujian. Nah teman-teman, kebutuhan pokok setiap orang bukan hanya makan minum. Coba misalnya Tata, setiap hari sama mama papanya dikasih makan enak, tapi ngasih makannya sambil diomelin.
kamu ini memang anak kurang ajar, tapi dikasih soto, kasih bebek goreng, dikasih babi panggang, pokoknya sing enak-enak, tapi ngasihnya sambil ngomel-ngomel. Wih, kok iso ya? Gitu. Ngasihnya sambil ngomel-ngomel, mau nggak tah? Kenapa? Kan dikasih makan enak. Nggak iso makan Bu, baru mau makan bebeknya, baru ngambil pahanya. Denger diomelin, rasanya pengen pergi. Nah teman-teman, setiap orang menginginkan pujian. Setiap orang menginginkan pujian. Betul ya? Gak usah lah yang susah-susah Bu, saya mengerjakan PR selesai aja lalu gurunya bilang, aduh bagus sudah selesai, padahal mungkin nilainya juga belum tentu. Tapi kalau gurunya bilang, sudah selesai Esther? Sudah Miss, oke, good, seneng gak digitukan? Atau sudah selesai Esther? Sudah, wah ini pasti kamu ini ngarang-ngarang ini. Kalau misalnya Missnya atau Misternya ngomong gitu, langsung kesal gak? Belum lihat aja udah ngomong ngarang-ngarang. Kenapa? Setiap orang membutuhkan pujian. Karena itu teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa mengakhiri hidup kita, kalau kita bisa mengakhiri perjuangan kita di bumi, Tuhan menyediakan pujian untuk kita. Wah, dipuji Missnya aja cek buangganya gitu ya. Apalagi sampai dipuji Pak Jokowi. Wah, pasti kita berbunga-bunga, sampai mungkin besar kepala, helm gak bisa masuk gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik, bukan hanya Pak Jokowi yang hanya memimpin Indonesia, tapi kita akan mendapatkan pujian dari Raja segala Raja, pemilik semesta ini yang akan memuji kita. Tapi bagaimana kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik? Bagaimana kita masih tetap bisa hidup, bisa berjuang, kita masih bisa melihat masa depan yang baik, kita masih bisa mengakhiri ke depan dengan tetap baik. Sebelum itu Ibu ingin sharing begini teman-teman. Bu Mimin lahir dari keluarga yang tidak terlalu kaya, kurang. Di saat teman-teman bisa makan KFC, Bu Mimin hanya pernah dengar sih KFC itu di mana. Ya. Pada waktu teman-teman itu uang sakunya sudah 1.000, zaman itu ya 1.000, kalau sekarang kira-kira ukuran berapa itu Bu Riris? Kalau dulu 1.000 zaman kita, sekarang 10.000, Bu Mimin itu hanya dapat 50 sampai 100 rupiah. Berarti kalau teman-teman dapat uang saku 10.000, Bu Mimin itu hanya dapat 1.000. Apakah itu keluarga yang cukup? Cukup enggak keluarga yang seperti itu secara ekonomi? Enggak kan? Lalu belajar, ibunya Bu Mimin itu sama sekali enggak ngerti yang namanya mendampingi ke sekolah. Enggak. Ngambil rapot aja enggak pernah, karena enggak tahu. Jangankan ngajari, jangankan dampingi sekolah, ngambil rapot aja itu lo enggak tahu jalan ke sekolah. Siapa di sini yang ngambil rapotnya ngambil sendiri atau diambilkan tetangga atau diambilkan kakaknya? Ada? Siapa yang rapotnya diambilkan papa atau mamanya? Hampir semua. Bu Mimin enggak. Kenapa? Karena bapak waktu itu kerja hanya sebagai buruh di pabrik. Bahkan saat usia Bu Mimin SMP, bapak itu sudah pensiun dari pabrik karena usianya sudah 70 lebih, sehingga waktu itu akhirnya jadi tukang becak. Kadang-kadang Bu Mimin kalau pergi ke gereja diantar naik becak. Cuma, lalu kalau ditanya teman, itu siapamu? Bapakmu ya? Kalau kalian jawab apa? Di saat teman-teman datang ke gereja diantar motor, diantar mobil, kalian diantar naik becak, dan yang becak itu bapak kalian ngomong apa? Nah, Bu Mimin lahir di tengah-tengah keluarga yang seperti itu. Nih kalau kalian gak percaya tanya nanti sama mereka. Tidak ada saudara Bu Mimin itu, terutama yang perempuan, yang lulus SMA. Betul ya Rea ya? Semua saudara Bu Mimin yang perempuan gak ada yang lulus SMA.
SMP paling banter ya Heb ya, SMP. Yang laki-laki adalah yang satu orang SMA, satu orang STM. Dari 10 bersaudara. Oke, teman-teman bisa bayangkan Bu Mimin lahir di keluarga seperti apa? Waktu kecil sampai dengan SMP bahkan mungkin SMA, Bu Mimin itu selalu punya imajinasi karena kadang-kadang tidak percaya diri dengan kondisi keluarga gitu ya. Bu Mimin berimajinasi begini, aduh semoga saja sebenarnya aku ini anaknya orang kaya yang karena mama papanya lagi jalan-jalan ke mall, anaknya ini gelondong di jalan, iya toh. Lalu dipungut sama bapak yang sekarang karena bapaknya ini kan tukang becak, lalu dipungut, dirawat, disekolahkan. Habis itu ternyata bapak sama mama kandungnya nyari-nyari, ketemu. Wah, tiba-tiba jadi anak orang kaya. Nah teman-teman, iya, Bu Mimin pernah ada dalam situasi itu dengan imajinasi seperti itu. Kenapa? Gak bisa menerima. Di saat teman-temannya itu cukup, kadang-kadang aja untuk jajan di sekolah itu, ayo Mimin kita jajan. Oh iya terima kasih. Kenapa? Karena gak ada uang jajan. Uang jajan yang dikasih pun itu nanti untuk ongkos ke gereja. Tapi teman-teman, kalau Bu Mimin tetap dalam situasi seperti itu, kira-kira waktu besar akan jadi apa sih? Yuk teman-teman yang mungkin hidup di lingkungan seperti itu, kira-kira paling banter waktu gede jadi apa? Kebanyakan di lingkungannya Bu Mimin usia SMP, SMA paling lama menikah. Setelah menikah jadi ibu rumah tangga. Bukan berarti yang menikah dan jadi ibu rumah tangga tidak baik, bukan. Tapi kalau saat ini saya ingin katakan kepada semua anak-anak yang ada di sini, juga kepada jemaat yang ada di ruang Zoom, saat ini saya sedang menempuh studi doktoral S3. Apakah karena keluarga saya mampu? Apakah karena keluarga Bu Mimin kaya sehingga Bu Mimin bisa sekolah sampai doktoral? Ya Janet, apa karena keluarga Miss Mimin kaya? Coba dari cerita tadi. Enggak. Lalu apa yang membuat sampai saat ini Bu Mimin bisa seperti ini? Nangisin keluarga yang miskin, nangisin orang tua yang enggak bisa merawat dan mendidik kita dengan baik? Tidak. Bu Mimin bersyukur dari Bu Mimin remaja, sudah Tuhan tempatkan orang-orang yang baik yang di sekitar Bu Mimin yang bisa mendidik untuk mengenal Tuhan dengan baik. Melalui merekalah Bu Mimin belajar beriman. Melalui merekalah Bu Mimin belajar mencintai Tuhan. Dan melalui merekalah Bu Mimin belajar bagaimana mengenal Tuhan dan hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan kalau sampai saat ini akhirnya Bu Mimin bisa seperti ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena baik, enggak. Bukan karena dari keluarga baik-baik, bukan dari keluarga yang mapan, tidak. Kemarin juga Pak Joko sempat sharing, kalau bisa seperti ini, kami sama ya, Bu Mimin itu lahir di Mergosono, Pak Joko lahir di Muharto. Sama-sama, kalau kalian tahu ya, anak yang di Malang pasti tahu toh, Muharto Mergosono itu sarang preman. Iya toh? Ya Indri, betul toh Indri? Kalau mau cari tukang mabuk banyak di jalan-jalan, di gang-gang itu banyak. Tapi kalau kami bisa seperti sekarang, Pak Joko pun lulus sarjana dengan baik. Kenapa teman-teman? Karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan memiliki anugerah yang sama untuk teman-teman di tempat ini, juga untuk saudara-saudara yang ada di ruang Zoom. Anugerah Tuhan sama untuk kita. Hanya kita perlu memiliki kunci untuk kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Apa kunci yang perlu kita miliki untuk kita memiliki hidup yang baik di hadapan Tuhan? Kita bisa menikmati hidup kita di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah relasi dengan Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 12 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini
atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bu Mimin tidak lebih baik dari kalian. Kondisi yang Bu Mimin alami waktu remaja mungkin sama dengan sebagian besar teman-teman yang ada di ruangan ini. Tapi kalau Bu Mimin bisa seperti sekarang, Bu Mimin yakin kalian pun bisa lebih dari itu. Ada yang di sini yang bercita-cita sekolah sampai doktor? Kayaknya lulus SMA selesai, Bu. Kenapa? Capek mikir. Jangan. Ada pepatah mengatakan, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Nah teman-teman, kita bisa memiliki mimpi, kita bisa bercita-cita, kita bisa menggantungkan itu setinggi langit, dan mimpilah menjadi lebih baik. Jangan, ya kan aku anaknya tukang becak, Bu, ya nanti kalau besar jadi tukang becak ya syukur-syukurlah. Jangan. Pak Jokowi tidak pernah bermimpi dia jadi presiden. Tapi yang selalu dia pegang apa? Dia sungguh-sungguh, jujur, bersemangat, dan selalu bermimpi hal yang terbaik. Nah teman-teman, jangan mau kalah. Pak Jokowi pun dulu pernah digusur kok rumahnya, pernah mengalami yang namanya kemiskinan, sama kita. Tapi beliau bisa sampai posisi sekarang karena beliau bekerja keras. Nah teman-teman, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah nasib kalian. Kecuali Tuhan, Bu. Ya, Tuhan bisa mengubah nasib, tapi kalau kalian tidur-tidur tok di rumah, bisa? Tuhan rubahlah nasibku, nunggu Tuhan merubah nasib. Kita waktunya belajar, aduh males pakai selimut aja tidur. Waktunya mengerjakan tugas, aduh kayaknya ini lagu-lagu Korea ini lebih menarik. Tidak teman-teman. Tuhan bisa mengubah nasib kita, tapi kita juga harus berjuang. Bagaimana supaya kita terus bertahan, bisa berjuang dengan terus semangat? Milikilah relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan? Bagaimana caranya kita membangun relasi dengan Tuhan? Yang pertama, kita harus memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Siapa di sini yang Kristen sejak lahir? Kristen sejak lahir. Oke. Hampir 98% Kristen sejak lahir. Pertanyaan Bu Mimin, siapa di sini yang sudah pernah membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Oh, gak usah wes Kejadian sampai Wahyu. Matius sampai Wahyu. Atau aduh Bu ke ini. Siapa di sini yang membaca Alkitab setiap hari? Gak ono. Pertanyaan, siapa yang di handphonenya ada Alkitab? Wow, semua di handphonenya ada Alkitab. Tinggo apa anak-anak? Pajangan. Gawat ini ya Esther ya. Handphonenya dibuat pajangan. Atau paling tidak nanti kalau ke gereja supaya enggak abot-aboti bawa Alkitab, Bu, cukup bawa handphone. Lah kok lebih menarik WA kita ya daripada firman Tuhan? Tidak teman-teman. Kalau kita ingin mengakhiri hidup kita dengan baik, kita ingin memiliki masa depan yang baik, kita ingin memiliki perjuangan yang baik, maka kita harus berelasi dengan Tuhan. Caranya baca Alkitab. Ya. Tapi saya udah rajin berdoa loh Bu. Ya sama kayak begini. Kalau misalnya nih Riri datang ke Bu Mimin, Mama minta es krim, langsung dia pergi lari. Datang lagi, Mama minta es krim, Bu Mimin baru, wah dia udah lari. Kira-kira dia dapat es krimnya enggak? Enggak. Supaya dia bisa dapat es krim caranya gimana? Pada waktu minta harus nunggu toh, Mama minta es krim. Kalau nggak dikasih bulet, ayo ndek sekil gitu ya, keliling-keliling di kaki supaya mamanya tergerak. Nah
Nah sama kita dengan Tuhan. Jangan suka hanya berdoa lalu kita tinggal. Berdoa minta ini minta itu lalu kita pergi. Tidak. Kita juga perlu mendengar suara Tuhan. Dari mana kita mendengar suara Tuhan? Dari langit, Bu. Hai anakku, kamu perlu apa? Masa depan yang baik. Kalau ada suara begitu dari langit, apa yang terjadi? Lari semua kita kan? Nah Tuhan tidak berbicara dari langit untuk kita, tidak. Tapi Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Tuhan berbicara melalui pemberitaan firman Tuhan. Di mana? Di komunitas-komunitas yang kalian ikuti, di ibadah-ibadah yang kalian ikuti. Tuhan bisa berbicara kepada kalian. Nah yang kedua, bagaimana kita supaya menjalin relasi yang baik dengan Tuhan? Yang kedua, kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Apa sih artinya hidup dipimpin oleh Roh? Coba dibaca Galatia 5 ayat 25. Yang sudah dapat boleh berdiri baca. Galatia 5 ayat yang ke-25. Cepat, siapa yang dapat? Ayo Happy udah dapat itu, sengaja itu. Ayo Galatia 5 ayat 25. Ayo baca. Ya, artinya apa sih hidup dipimpin oleh Roh? Teman-teman pernah enggak? Siapa di sini yang pernah menyontek? Oh enggak loh Bu, aku enggak pernah nyontek, tapi waktu ulangan tanya sama teman, jawabannya opo? Siapa yang pernah gitu? Pernah enggak teman-teman pada waktu teman-teman melakukan sebuah kesalahan, di dalam hati ini ada yang mengatakan, itu salah, itu dosa, dan akhirnya teman-teman cemas, ketakutan, pernah? Pernah? Oke. Itulah cara Roh Kudus memimpin kita. Dia akan menolong kita, ini salah, ini tidak benar, jangan dilakukan. Tapi Roh Kudus tidak akan memaksa kita. Kalaupun akhirnya kita tahu itu salah, kita tahu ngomong kasar sama orang tua itu salah, dan kita sudah merasa, aduh kok aku tadi bentak mama ya. Tapi kita tidak berusaha minta maaf dan akhirnya mengulang lagi. Kira-kira masih ada enggak suatu saat perasaan bersalah di dalam hati kita pada waktu kita mengulang kesalahan yang sama? Ini bentak mama, besok bentak lagi, besoknya bentak lagi. Lama-lama kira-kira orang itu merasa bersalah enggak waktu bentak mamanya lagi? Tidak. Karena itu teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu ada rasa kita masih memiliki rasa bersalah, pada waktu kita melakukan sebuah kesalahan, pada waktu kita melakukan sebuah dosa, segeralah berbalik. Jangan lakukan lagi, turuti apa yang menjadi suara hatimu, karena melalui itulah Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Maka yakinlah, kalau kamu setia dengan firman Tuhan, kamu hidup dipimpin oleh Roh, maka teman-teman akan memiliki masa depan yang baik. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kalian. Kunci yang kedua untuk kita bisa memiliki masa depan yang baik, mengakhiri pertandingan kita dengan baik, walaupun apapun kondisi kita. Yang kedua adalah taat dan setia. Di dalam ayat yang ke-13 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dan Kristus Yesus. Teman-teman, siapa di sini pada waktu bangun tidur berniat melakukan hal yang baik, tapi sepanjang hari itu dia bisa melakukan hal yang baik terus? Atau misalnya, Tuhan hari ini aku mau belajar sabar, pokoknya aku diapa-apain pun sabar. Tiba-tiba ketemu sama temen,
jengkelno dan ganggu kalian. Atau sepanjang hari itu Tuhan tidak pertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Ketemu, halo Esther, wah, senyum. Ketemu lagi, apa kabar Esther? Pokoknya hari itu menyenangkan. Kira-kira yang banyak yang mana? Pada waktu kita komitmen melakukan hal yang baik, sepanjang hari itu kita bertemu dengan hal yang baik atau hal yang jelek? Lebih banyak mana? Misalnya, kita komitmen berkata jujur. Bisakah sepanjang hari itu kita jujur atau terlalu banyak hal yang akhirnya menggoda kita untuk tidak jujur? Kira-kira lebih banyak yang mana? Lebih banyak hal yang menggoda kita untuk tidak jujur. Karena apa? Karena kita minta sama Tuhan untuk mengajari kita jujur. Karena itu teman-teman, kalau kita membaca firman Tuhan dan firman Tuhan itu menolong kita, hari ini kamu belajar jujur, maka taatlah dengan firman Tuhan. Lah kalau tiba-tiba diperhadapkan dengan hal yang membuat kita gak jujur itu gak susah kok teman-teman, betul ya? Esther sudah makan? Oh sudah Bu, karena sungkan ya. Oh sudah Bu, tadi sudah makan, padahal sebenarnya belum makan. Biasa nggak begitu itu? Hah? Loh, kamu tadi kok pulang sekolah telat? Oh iya, soalnya tadi itu ada pertemuan. Padahal sebenarnya kita pulang sekolah main-main dulu. Ya kan? Gampang toh nggak jujur itu? Tapi kalau misalnya kita jujur, kok tadi kamu pulang sekolah telat? Waduh, nanti kalau aku bilang main, besok akhirnya dijemput, jadinya nggak bisa main. Lebih baik bilang nggak apa? Oh ada acara di sekolah, ya kan lebih enak begitu toh. Nah teman-teman, kalau kita sudah tahu kebenaran, maka bertindaklah taat. Apa sih artinya taat? Taat itu singkatan dari T-A-A-T. Tidak ada alasan titik. Bu, saya kan orang Arema. Sukanya ngomong kan dibalik-balik, wis baliken. Taat kalau dibalik apa? Katanya Arema, taat kalau dibalik? Ya tetap taat. Mau kamu balik-balik kayak apa? Kata taat ya tetap taat. Artinya apa? Ya enggak ada alasan. Kalau kita ingin berkomitmen dengan Tuhan, tidak ada alasan. Bu Mimin, pulang dari retreat ini saya berkomitmen untuk menjadi anak yang rajin. Tapi kalau mama papa mendukung loh Bu, itu alasan namanya. Ya kan? Bu Mimin, pulang dari retreat ini saya mau menjadi anak yang nurut sama orang tua. Tapi kalau papa belikan aku laptop dulu loh ya, itu alasan. Kalau kita ingin taat, tidak ada alasan. Mau kamu dimarahi orang tua, mau kamu tidak dikasih uang jajan, mau kamu tidak diperhatikan, mau kamu dibully sekalipun oleh orang lain, kamu tetap taat. Ingat teman-teman, taat itu bukan kita dengan teman. Taat itu adalah komitmen kita dengan Tuhan. Nah, supaya kamu punya masa depan yang baik dan kamu bisa mengakhiri hidup yang sementara ini dengan baik, hiduplah dengan taat. Yang kedua, setia. Apa setia itu? Selalu tidak beralasan. Podo ae ya. Betul enggak? Tidak ada alasan, titik. Selain taat harus setia. Setia itu apa? Ya selalu tidak ada alasan. Artinya apa? Kalau A ya A, kalau B ya B, kalau iya ya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan katakan yang tidak. Jadi teman-teman, apa yang dituntut oleh firman Tuhan, kita nggak usah berargumen, taat dengan itu. Alkitab mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Bu Mimin gampang ngomong. Hormati ayahmu dan ibumu. Soalnya Ibu Mimin udah gak punya ayah. Gampang toh. Lah aku ini yang setiap hari dibentak-bentak sama ayah.
yang setiap hari diomeli ibu, bagaimana saya bisa mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu? Firman Tuhan katakan taat. Teman-teman, belajar untuk kita tidak berkutat-kutat dengan masalah. Sama seperti yang tadi malam Pak Rio sampaikan. Kalau si Samuel terus menggerutu sama mamanya, kenapa saya dari umur 1 tahun udah ditaruh di bait Allah? Kenapa tidak mama yang merawat saya? Kira-kira Samuel menjadi nabi besar enggak? Tidak. Kalau Daud ngomel, kenapa kakak saya yang badannya tinggi besar itu tidak disuruh bekerja menggembalakan kambing domba? Kenapa saya yang kecil yang imut-imut ini yang menggembalakan domba? Kira-kira Daud jadi raja yang besar? Tidak. Jadi kalau teman-teman kalian terus berputar-putar dengan saya ini anak yang perlu dikasihani, saya menderita, saya dibully, saya terlantar. Jangan berharap hal yang baik yang akan terjadi. Tapi kalau saat ini kalian tahu, iya, saya dibully teman, iya. Saya dari keluarga yang berantakan, iya. Tapi apa yang masih saya syukuri? Apa yang bisa kita syukuri? Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya kakak-kakak rohani yang boleh mendukung kita. Kita masih punya teman-teman yang masih bisa kita ajak bersendagurau. Kita masih punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu teman-teman, tetaplah taat dan setia. Apapun kondisi teman-teman, yakinlah kamu punya masa depan yang baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup teman-teman saat ini, yakinlah masa depan dan harapan itu sungguh ada bagimu di dalam Kristus. Sekarang semua ibu minta lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Apapun kondisi teman-teman saat ini yang membuat kalian menangis, apapun situasi di dalam hidupmu yang membuat kamu tidak bisa percaya diri, seolah-olah tidak ada masa depan di hadapanmu. Saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan katakan, aku membawa masa depan untukmu. Hanya taat dan setialah.